A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa karamatihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hikayatun fi fadlil ilmi wa hubbi ahlihi. Ini ada sebuah hikayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan gemar menyukai ahli-ahli ilmu, orang yang bergerak di dalam bidang ilmu agama Islam tentunya. Diambil dari sebuah kitab namanya Tuhfatul Mardiyah yang disusun oleh Syekh Abdul Majid Al-Adawi. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa karamatihi. Amin ya rabbal alamin. Hukiya an Ka'bil Ahbar radhiyallahu anhu qol. Ini hikayat dikemukakan, disampaikan oleh Syekh Ka'bul Ahbar radhiyallahu anhu. Kata beliau, innallaha yuhasabul abda Faida rajahat sayyatu ala an hasanati yu'maru bihi ilan nar. Seseorang suatu saat nanti ketika Allah menghitung amalnya, dihisab amalnya mana yang lebih banyak, apakah kebaikannya yang lebih banyak ataupun keburukannya yang lebih banyak. Faida rajahat sayyatuhu an hasanatihi, apabila keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka ini jelas yu'maru bihi ilan nar. Orang tersebut kelak akan digiring dan diperintahkan untuk masuk ke neraka. Na'udzubillah. Faida dahabu bihi la yaqulu Allah Ta'ala li Jibril. Ketika para malaikat membawa orang tersebut untuk masuk ke neraka, menggiring masuk ke neraka, tiba-tiba Allah memanggil. Kata Allah kepada siapa? Kepada Jibril, malaikat Jibril. Kata Allah, adrik amdi wa as'alhu hal jalasa fi majlisil alimi fid dunya fa'adhuru lahu bi syafa'atihi. Hai Jibril, adrik amdi, tolong kejar orang tersebut, orang yang akan digiring ke neraka tersebut. Panggil dulu. Was'ahu, coba tanya. Hal jala sapi majlisi alimi di dunia, apakah di dunianya dia pernah duduk bersama orang alim, duduk bersama para alim ulama, para habaib. Fa'aghfiru lahu bi syafa'atihi, saya akan mengampunkan kesalahan dan dosanya karena ada pertolongan dari orang alim tersebut, dari majlis yang pernah dia singgahi tersebut. Fayas'aluha Jibril fayaqulula. Lalu malaikat Jibril menahan dulu orang tersebut dan menanyakan hal itu. Namun sayang, kata orang itu, la, saya tidak pernah duduk bersama orang alim, tidak pernah duduk bersama habaib. Fayaqulu Jibril, ya Rabbi, anta alamu bihi annahu qala. Kemudian menyampaikan Jibril kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, anta alamu bihi, engkau lebih mengetahui apa yang terjadi. Sesungguhnya orang tersebut menyatakan tidak pernah duduk bareng bersama alim di majlis ilmu. Kemudian fayaqulu salhu an hal ahabba aliman. Jibril, tetap tahan orang tersebut. Coba tanya lagi, hal ahabba aliman, apakah orang tersebut menyukai, menyenangi seorang alim,
menyukai ustaz, menyukai para habaib. Fayaqulu, orang tersebut menjawab tidak. Tidak ya Allah. Begitu kira-kira. Fayaqulu salhu hal jalasa ala ma'idati alim. Kemudian tanya lagi. Coba tanya lagi, kata Allah, "Hai Jibril, hal jalasa ala ma'idati alim." Apakah dia pernah duduk saja, bukan ngaji, duduk saja makan bareng bersama orang alim, bersama para ulama? Pernah makan bareng belum? Bersama alim. Jibril bertanya kembali terhadap orang tersebut. La, fayaqulu la. Ya Rasul, dia tidak pernah duduk makan bareng bersama orang alim. Fayaqulu salhu hal sakana fi syahati fi alim. Coba tanya ulang kembali, Jibril, kata Allah, hal sakana fi sikah fi alimin. Apakah dia pernah berdiri di jalan, yang mana di jalan itu adalah tempat berjalannya orang alim? Jalanannya orang alim ketika mau keluar rumah atau ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah, duduk atau berdiri di tempat yang dekat dengan orang alim, jalan yang ada di orang alim itu, jalan ke majelis. Apakah dia pernah berdiri di sana? Fayaqulu la. Enggak ya Allah. Jawabannya tidak. Coba Jibril tanya kembali, hal wafaqo ismuhu isma alim. Apakah namanya sama dengan nama orang alim itu? Tidak ya Rasulullah. Tidak ya Allah. Kembali menjawab tidak. Hal wafaqo nasabahu nasabah alim. Apakah dia orang tuanya sama namanya dengan orang tua dirinya? Aku juga tidak juga. Jadi ini nama yang sama juga akan berperan ketika memang samanya itu adalah mengharap keberkahan, mengharap kebaikan dari yang diikuti namanya. Namun ini juga sayang, orang tersebut tidak ada nama yang sama dirinya dengan orang alim, ataupun nenek moyangnya atau orang tuanya dengan orang alim tersebut. Fayaqulu, coba tanya lagi, kata Allah kepada Jibril, salhu hal yuhibbu rajulan kana yuhibbu rajulan aliman. Apakah dia pernah menyukai orang yang orang tersebut menyukai orang alim? Fayaqulu na'am. Nah. Ini jawaban kata orang tersebut, ya betul, saya menyukai seseorang dan orang tersebut menyukai orang alim. Sesungguhnya sebenar-benarnya menyukai, menyenangi orang alim. Ya. Fayaqulu Allah Jibril, kata Allah kepada malaikat Jibril, biadi wadkhil jannah. Tahan dulu, jangan dibawa ke neraka. Pegang tangannya, bawa dia masuk ke surga. Ajak dia bawa masuk ke surga, kata Allah kepada malaikat Jibril. Fa inni qad ghafartu lahu bidzalik. Saya telah mengampuni kesalahannya karena dia telah menyukai seseorang yang orang tersebut suka terhadap orang alim. Sungguh hebat saudara sahabatku yang dimuliakan Allah. Gara-gara senang, apalagi senang kepada orang alim, senang terhadap orang yang orang tersebut senang, orang gak langsung terhadap orang alim, itu luar biasa. Bisa mendapatkan ampunan Allah yang pada saat dihisab di akhiratnya dia akan terjerumus atau adresnya, alamatnya ke neraka. Allah ampunkan dosa-dosanya karena kehebatan orang alim dan ilmu orang alim. Cuman kita lebih hati-hati siapa orang alim itu sebenarnya. Ini yang menjadi persoalannya. Mudah-mudahan semua kita diberikan petunjuk untuk bisa menemukan orang yang benar-benar alim, memahami, menguasai ilmu agama Islam, yang pada akhirnya akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu tersebut. Sebagaimana kisah di sini, kelebihan daripada ilmu dan ahli ilmu yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ahbar. Inilah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum.